selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau langsung bedah satu topik politik yang lagi hangat nih di Sulawesi Selatan. Fokusnya ke PDI Perjuangan atau PDIP ya. Anda sudah kasih beberapa sumber berita nih, terutama dari tribuntimur.com tanggal 22 dan 23 Oktober 2025. Kayaknya gambaran situasinya cukup kompleks ya buat PDIP di sana. Nah, misi kita bareng-bareng sekarang kita coba bongkar data-datanya, kita lihat trennya gimana, tantangannya apa, mungkin ada isu internal partai juga. Tapi ingat, kita murni lihat dari info yang ada di sumber ini aja ya. Yuk kita mulai, kita semua tahu lah ya PDIP itu kan partai besar secara nasional. Partai penguasa dari 2014, dipimpin Ibu Megawati, dulu juga partainya Pak Jokowi. Tapi informasi yang Anda kasih ini kok kayaknya ceritanya agak beda ya kalau kita lihat khusus di Sulawesi Selatan. Gimana sih sebetulnya performa mereka di tingkat provinsi? Iya, Anda benar. Ada kontras yang cukup jelas ya antara level nasional sama kondisi di Sulsel kalau lihat data pemilu 2024 ini. Jadi untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, itu ada penurunan jumlah kursi. Kalau di pemilu 2019, kan PDIP dapat 8 kursi tuh. Nah, di 2024 ini, angkanya jadi 6 kursi aja. Jadi cuma 6 ya? Iya, 6. Dan 6 kursi ini didapat dari total suara sekitar 326.328 suara lah yang mereka kumpulkan di 11 daerah pemilihan atau dapil provinsi. Wah, hilang 2 kursi di provinsi. Itu lumayan signifikan ya buat partai sekelas PDIP. Makanya nggak heran kalau sumber yang Anda kasih itu bilang ada semacam sinyal keresahan internal gitu. Disebut juga ada seruan dari katanya senior partai buat evaluasi total. Wah, ini kedengarannya bukan basa-basi biasa ya. Kayak alarm internal gitu ya. Tepat sekali. Istilah evaluasi total itu biasanya menandakan kalau masalah ini dianggap serius, butuh penanganan mendasar, bukan cuma dianggap siklus politik biasa aja. Sumber itu juga menyebutkan lebih detail, kursi yang hilang itu ada di Dapil Sulsel 2, itu Makassar B ya, sama Dapil Sulsel 9. Dapil 9 itu Sidrap, Pinrang, Enrekang. Nah, di dua dapil ini, 2019 mereka ada kursi, tapi 2024 kemarin gagal mempertahankan. Oh gitu. Tapi yang bikin tambah menarik nih, katanya kan pertarungannya ketat banget ya di beberapa dapil. Kayak di dapil Sulsel 2 yang kursinya hilang itu. Ternyata selisihnya tipis banget ya. Iya, betul. PDIP dapat 27.207 suara, sementara batas suara buat kursi terakhir itu 28.206. Beda seribuan suara aja. Ini kan bukan berarti kalah telak ya, lebih kayak, wah pertarungannya sengit banget tapi hasilnya belum berpihak gitu. Betul sekali. Dan pola yang mirip-mirip, walau selisihnya mungkin agak lebar dikit, itu juga ada di Dapil Sulsel 10. Itu Tanah Toraja sama Toraja Utara. Di sana PDIP dapat 28.372 suara, nah kursi terakhirnya itu di 30.847 suara. Kalah tipis kayak di Dapil 2 itu, bisa nunjukin banyak hal sih. Mungkin basis suara PDIP sebenarnya masih ada, cukup solid malah. Tapi ada kendala di, last mile-nya gitu. Entah strategi mobilisasi hari H, atau mungkin persaingan figur calegnya yang ketat banget, baik di internal atau sama partai lain. Iya ya. Ini nunjukin potensi sebetulnya ada, tapi ya itu, belum berhasil jadi kursi. Menarik nih, apakah nanti evaluasi internal mereka bakal fokus ke strategi menang di kondisi margin tipis kayak gini? Oke. Jadi di level provinsi ada penurunan, ada alarm internal, terus ada juga kekalahan tipis yang nunjukin potensi yang belum maksimal. Sip. Sekarang coba kita turun lagi nih lebih dalam ke level kabupaten dan kota. Ini penting banget soalnya seperti yang Anda singgung dari sumber tadi, kan mau ada konferensi daerah ya, Konfirda, PDIP, Sesulsel. Semacam musyawarah besar gitu kan. Pasti hasil di tingkat bawah ini jadi sorotan utama di sana. Gimana potretnya? Nah ini dia, kalau di provinsi tadi gambarannya penurunan, di level kabupaten kota ini, data yang ada nunjukin tantangan yang kayaknya lebih fundamental deh. Temuan yang paling paling mencolok dari sumber Anda itu fakta bahwa PDIP ini gagal meraih satu kursi pun di DPRD pada pemilu 2024. Dan ini terjadi di 7 kabupaten sekaligus, 0 kursi. Tunggu. 7 kabupaten, tanpa satupun wakil di DPRD. Itu, angka yang signifikan banget ya buat partai sebesar PDIP di satu provinsi. Bisa disebutin nggak kabupaten mana aja tuh?
Bisa, bisa. Menurut data dari sumber Anda ya, 7 kabupaten itu adalah Wajo, Jeneponto, Maros, terus Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sinjai, Enrekang, dan Bantaeng. Wow. Iya, artinya kan di 7 wilayah ini, suara pemilih PDIP itu nggak ada yang jadi kursi sama sekali di parlemen daerahnya. Ini jelas menimbulkan pertanyaan serius ya, soal efektivitas mesin partai mereka di akar rumput di wilayah-wilayah itu. 7 kabupaten tanpa kursi. Ini benar-benar kontras ya sama citra partai besar. Tapi apa semuanya suram gitu? Nggak ada gitu daerah yang PDIP justru lumayan bagus hasilnya di tingkat kabupaten kota? Ada satu pengecualian yang cukup menonjol. Sumber Anda mencatat, dari 24 kabupaten kota di Sulsel, cuma ada satu daerah di mana PDIP berhasil jadi pemenang Pileg 2024, yaitu di Kabupaten Luwu Timur. Di sana mereka dapat kursi terbanyak. Oh, cuma satu. Luwu Timur. Menarik nih, ada konteks khusus nggak di balik kemenangan satu-satunya ini? Mungkin ada faktor figur kuat atau kondisi lokal yang beda gitu di sana? Nah, sumber Anda ngasih detail kunci soal ini. Ternyata, Ketua DPC PDIP Luwu Timur waktu itu, Pak Budiman, beliau juga sedang menjabat sebagai Bupati Luwu Timur pas pemilu 2024 kemarin. Oh, oke. Ini kan jadi memunculkan sebuah pola pikir yang menarik ya. Satu-satunya kemenangan signifikan diraih di daerah yang ketua partai lokalnya juga megang jabatan eksekutif tertinggi. Karena kerja mesin partai aja, tapi juga ditopang kuat sama pengaruh dan mungkin sumber daya yang nempel di posisi bupati petahana. Ini jadi menyoroti potensi kerentanan nggak sih? Apa artinya kekuatan PDIP di Sulsel sekarang lebih bergantung sama, katakanlah, strongman lokal gitu di beberapa titik, bukan pada fondasi partai yang merata dan kuat di semua wilayah? Itu pertanyaan strategis yang sangat relevan. Dan data ini memang kayaknya mengarah ke sana ya. Kontras antara 7 daerah 0 kursi dengan satu kemenangan mencolok yang erat kaitannya sama figur petahana plus ketua partai. Ini bisa jadi sinyal bahaya jangka panjang buat PDIP di Sulsel. Kalau kemenangan sangat bergantung pada individu yang lagi menjabat, gimana nasib partai di daerah lain yang nggak punya figur sekuat itu? Atau gimana kalau nanti figur itu udah nggak menjabat lagi? Iya juga ya. Fenomena 7 kursi kosong ini jelas jadi latar belakang yang sangat menantang nih menjelang konverda. Gimana caranya mereka mau ngisi kekosongan kepemimpinan dan representasi di daerah-daerah itu? Apa mau cari figur kuat baru, atau fokus perkuat mesin partai secara kolektif? Itu pilihan sulit kayaknya. Pembahasan soal figur dan mesin partai ini langsung nyambung nih ke isu lain yang juga disinggung di sumber Anda, soal kaderisasi. Selama ini kan PDIP punya reputasi kuat ya sebagai partai kader. Mereka bangga gitu kan punya sistem pembibitan pemimpin dari bawah. Nah, gimana reputasi ini kalau dihadapkan sama realita hasil pemilu 2024 di Sulsel? Nah, disinilah letak ironi atau paradoksnya gitu tuh. Seperti yang Anda bilang tadi, reputasi PDIP sebagai partai kader itu memang bukan isapan jempol belaka. Sumber Anda juga nyinggung soal tradisi ini. Nyebut contoh almarhum Bahar Mahmud yang mimpin DPD Sulsel lama banget kan? Itu nunjukin stabilitas kepemimpinan ya. Terus, kepemimpinan DPD sekarang, Pak Ridwan Andi Mitiri sebagai ketua dan Pak Rudi Petergoni sekretarisnya, dua-duanya juga produk kaderisasi internal. Mulainya dari organisasi saya partai, Banteng Muda Indonesia atau BMI. Iya, sering dengar itu. Secara teori kan, jalur kaderisasi ini harusnya menghasilkan kader-kader tangguh ya di semua tingkatan. Tapi faktanya, kita lihat tadi, ada 7 kabupaten kota yang DPRD-nya kosong sama sekali. Ini kayaknya agak mematahkan narasi partai kader yang kuat itu ya, setiganya untuk konteks Sulsel saat ini. Apa ini artinya ada semacam krisis kader diam-diam gitu di lapangan? Atau sistem regenerasinya macet di level lokal? Atau ada penjelasan lain mungkin? Ini pertanyaan kunci yang mungkin lagi dipikirin sama elit PDIP Sulsel ya, menjelang konverda nanti. Tradisi kaderisasi yang udah mapan secara historis, ternyata nggak otomatis ngejamin hasil bagus di lapangan pas pemilu 2024. Kenapa bisa ada diskoneksi begini? Sumbernya sih nggak merinci ya sebabnya apa. Tapi kita bisa coba spekulasi lah berdasarkan pola umum politik. Mungkin kombinasi dari beberapa faktor ya. Bisa jadi kesulitan rekrut atau mempertahankan kader yang kompetitif dan populer di daerah-daerah itu. Atau persaingan yang kuat banget dari figur partai lain yang mungkin lebih mengakar secara lokal di sana. Atau bisa juga,
masalah alokasi sumber daya dan strategi pemenangan yang belum optimal buat kader-kader yang diusung di dapil yang dianggap sulit itu. Sumber juga nyebutin, kalau secara historis, agak sulit ya buat orang baru atau figur dari luar lingkaran inti buat langsung mimpin partai di tingkat DPC di kabupaten kota. Ini nambah lapisan kerumitan lagi dong ya. Kalau kader internal yang ada sekarang belum berhasil bawa kemenangan, sementara pintu buat figur eksternal atau generasi baru mungkin nggak sepenuhnya terbuka lebar, gimana PDIP Sulsel bisa melakukan revitalisasi? Betul. Ini dilema klasik sih di banyak partai yang punya tradisi kuat. Di satu sisi, ya bagus, soliditas internal terjaga. Tapi di sisi lain, bisa jadi menghambat masuknya energi baru atau adaptasi terhadap perubahan lanskap politik lokal. Konverda nanti itu jadi ujian sesungguhnya. Apa mereka bakal berani bikin terobosan di sistem kaderisasi dan pemimpinan daerah? Atau ya, tetap berpegang pada pola lama, sambil berharap hasilnya beda gitu? Kegagalan ngisi 7 kursi kosong itu kan taruhannya representasi politik yang signifikan banget. Oke, jadi kita udah lihat nih, ada penurunan di provinsi. Ada kekosongan kursi yang mencolok di 7 kabupaten. Terus ada pertanyaan serius soal efektivitas kaderisasi dibanding reputasi historisnya. Nah, sekarang coba kita tarik napas dulu sebentar, kita tanya nih. Apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Kenapa penting buat Anda yang ngamatin politik, baik lokal maupun nasional, buat memahami kesulitan yang dihadapi partai sebesar PDIP di satu provinsi kayak Sulawesi Selatan ini? Relevansinya cukup luas menurut saya. Pertama, dinamika di Sulsel ini bisa jadi semacam canary in the coal mine gitu ya. Indikator awal dari pergeseran politik yang lebih besar atau tantangan serupa yang mungkin dihadapi partai besar lain di daerah lain juga. Memahaminya kan mengasih kita perspektif soal kesehatan demokrasi elektoral di level subnasional. Iya, betul. Kedua, kasus ini studi kasus yang menarik banget soal pertarungan abadi antara kekuatan mesin partai lawan daya tarik figur individual. Contoh Luwu Timur versus 7 kabupaten kosong tadi itu jelas banget. Ini bantu kita memahami faktor mana sih yang lebih dominan nentuin pilihan pemilih di era sekarang. Ketiga, ya buat Anda yang tertarik sama masa depan politik Sulsel, hasil konverda PDIP nanti dan strategi mereka ke depan, itu bakal jadi salah satu faktor kunci yang ngebentuk lanskap politik regional di sana. Dan tentu saja, sebagai partai nasional, dinamika di Sulsel, meskipun regional, tetap aja punya sedikit gaung lah ya ke konstelasi politik nasional. Tepat. Ini bukan sekedar soal menang kalah atau hitung-hitungan kursi aja kan? Ini nyangkut isu representasi, gimana suara kelompok masyarakat tertentu bisa tersalurkan atau malah nggak tersalurkan di lembaga legislatif. Ini juga soal vitalitas partai politik itu sendiri, gimana sebuah organisasi politik besar beradaptasi, belajar dari kekalahan dan mengelola regenerasi. Seruan evaluasi total yang dikutip sumber Anda tadi itu jadi titik awal yang krusial banget. Nah, tindak lanjut konkretnya nanti apa dari PDIP Sulsel itu yang bakal nunjukin keseriusan mereka ngadepin tantangan ini. Baiklah, sebelum kita akhiri nih, mari kita rangkum sedikit ya poin-poin kunci yang udah kita gali dari sumber-sumber Anda soal situasi PDIP di Sulawesi Selatan. Pertama, ada penurunan perolehan kursi yang jelas dan signifikan, baik di DPRD Provinsi dari 8 jadi 6 kursi maupun di tingkat kabupaten kota. Iya. Kedua, fenomena yang paling dramatis yaitu tadi, nihilnya perolehan kursi DPRD di 7 kabupaten pada pemilu 2024. Kosong sama sekali. Ketiga, muncul kontras yang tajam antara reputasi historis PDIP sebagai partai kader dengan tantangan nyata dalam kaderisasi atau regenerasi yang kelihatan dari hasil pemilu kemarin. Betul. Keempat, satu-satunya kemenangan signifikan di tingkat kabupaten, yaitu Luwu Timur justru diraih di daerah yang dipimpin ketua partai yang juga bupati petahana. Ini menyoroti potensi ketergantungan pada figur kuat. Iya, itu poin penting. Kelima, konferensi daerah PDIP Sesulsel yang akan datang ini jadi momen penentuan yang sangat penting buat arah dan strategi partai ke depan. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, yang terinspirasi dari diskusi kita hari ini, data ini kan nyajiin semacam teka-teki menarik ya soal keseimbangan kekuatan dalam politik lokal. Pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut adalah, seberapa besar sih sebetulnya tarik-menarik antara pengaruh figur atau isu-isu nasional yang dibawa partai besar dengan dinamika unik ketokohan lokal dan isu-isu spesifik daerah dalam menentukan pilihan pemilih di tingkat kabupaten kota, seperti yang kita lihat di Sulawesi Selatan ini.
Dan tantangan buat partai kayak PDIP ke depan adalah gimana mereka bisa meramu strategi yang bisa menyeimbangkan kedua kutub ini. Maksudnya, memanfaatkan kekuatan nasional dan figur sentral mereka, tapi juga tetap peka dan efektif menggarap realitas politik akar rumput yang sangat beragam di tiap daerah. Gimana caranya tuh? Wah, pertanyaan reflektif yang sangat relevan ya buat kita semua yang tertarik sama politik, baik sebagai pengamat maupun sebagai warga negara. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini, sebuah upaya untuk membedah situasi PDIP di Sulawesi Selatan berdasarkan informasi yang Anda sediakan. Semoga analisis ini bisa memberi Anda pemahaman yang lebih dalam dan cepat ya tentang salah satu dinamika politik penting di negeri kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.